Hai teman-teman, saya Putri Tasya Agustina dari kelompok 4 akan menjelaskan materi dari histogram yang merupakan materi dari pengolahan citra digital. Histogram dalam pengenalan citra digital adalah representasi grafis dari distribusi intensitas atau warna dalam gambar. Histogram ini digunakan untuk menganalisis dan memanipulasi pencahayaan dan kontras dalam gambar. Dalam penerapan histogram memiliki beberapa proses. Yang pertama, melakukan perhitungan. Perhitungan histogram pada gambar dilakukan dengan menghitung jumlah piksel untuk setiap intensitas dari 0 sampai 255 untuk gambar 8 bit. Misalnya, jika kita memiliki gambar skala abu-abu 8 bit, intensitas gambar dapat bernilai dari 0 yang dimulai dari 0 berwarna hitam sampai 255 berwarna putih. Selanjutnya akan dilakukan plot histogram. Setelah histogram dihitung, histogram dapat dipetakan dalam grafik dengan sumbu X sebagai intensitas piksel dari 0 sampai 255 dan sumbu Y sebagai jumlah piksel pada setiap intensitas. Ini memberi kita visualisasi distribusi intensitas dalam gambar. Lalu di sini ada beberapa jenis histogram. Yang pertama histogram warna, histogram equalization, dan contrast tracing. Untuk yang pertama histogram warna. Histogram warna menggambarkan distribusi warna. Biasanya dalam kanal warna seperti merah, hijau, biru, atau yang biasa kita kenal dengan RGB di dalam sebuah gambar. Setiap kanal warna memiliki histogramnya sendiri yang menunjukkan seberapa sering nilai intensitas tertentu muncul dalam gambar. Histogram warna berguna untuk mengidentifikasi distribusi warna serta untuk menganalisis keseimbangan warna dalam gambar. Yang kedua yaitu histogram equalization. Histogram equalization atau penyamaan histogram adalah teknik pemrosesan yang digunakan untuk meningkatkan kontras gambar. Teknik ini bekerja dengan mendistribusikan nilai intensitas piksel sehingga menghasilkan histogram yang lebih merata. Dengan cara ini, detail gambar yang tersembunyi pada intensitas rendah atau tinggi bisa lebih terlihat, yang membantu dalam menganalisis fitur di dalam gambar. Dan yang terakhir yaitu contrast tracing. Yang ini merupakan teknik untuk meningkatkan kontras gambar dengan memperluas rentang intensitas dari nilai yang ada. Teknik ini bekerja dengan menyesuaikan nilai intensitas gambar agar mencakup rentang penuh dari nilai minimum hingga maksimum. Hal ini membuat gambar terlihat lebih jelas karena kontras antara gelap dan terang menjadi lebih besar. Baiklah, sekian penjelasan dari histogram yang merupakan materi dari pengolahan citra digital. Untuk programnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sofia Khairani. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam latihan praktikumnya. Nah, di sini ada soal atau perintah, yaitu baca gambar berwarna, lalu buatlah 3 histogram dari setiap channel gambar tersebut, tampilkan 3 histogram dan tampilkan histogramnya. Nah, untuk kode yang kita buat di sini, yaitu yang pertama kita mengimport terlebih dahulu library yang kita butuhkan. Nah, di sini yang pertama ada NumPy yang berfungsi untuk menghitung, untuk melakukan komputasi numerik. Lalu ada CV2 yang ini digunakan untuk pengolahan dari histogramnya. Lalu yang pengolahan dari gambarnya. Lalu yang ketiga ada Matplotlib yang adalah library yang digunakan untuk menampilkan hasil dari analisis kita. Nah, yang pertama di sini kita diminta untuk membuat histogram dari setiap channel gambar. Nah, di sini kan pertama-tama kita membaca dulu gambar yang kita baca.
Nah, di sini saya menggunakan gambar anggur 1.jpg. Dan di sini kodenya itu adalah wiki.imread, yang artinya kita membaca file anggur 1.jpg ini, dan di sini kita membacanya dalam formatnya itu gambar berwarna, atau yang biasa digunakan itu RGB ya. Jadi di sini imread_color. Lalu di sini kita akan membuat histogram dari setiap channelnya. Maka di sini kita buat histogramnya untuk color yang blue, green, dan juga red. Nah, maka di sini dapat kita lihat ternyata di sini yang menjadi dominan itu adalah warna merah dan juga warna hijau. Nah, mungkin kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya itu seperti ini, anggur 1. Nah, mungkin kita lihat memang di sini yang lebih dominan itu warna merah dan juga warna hijau ya. Dan juga di sini ada warna birunya yang bisa dibilang cukup lumayan banyak juga. Padahal di sini nggak ada minimal sekali gitu warna birunya kan. Nah, karena di sini kita tahu bahwa warna ungu ini tuh kombinasi dari warna merah dan juga warna biru. Jadi di warna ungu ini tuh juga ada channel birunya yang cukup besar. Hanya di sini untuk tampilan histogram dari setiap channel warnanya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu bacalah gambar low.jpg lalu buat program untuk melakukan histogram stretching terhadap gambar tersebut. Tampilkan histogram awal sebelum dilakukan histogram stretching dan setelah dilakukan histogram stretching dengan Matplotlib. Nah, jadi di sini kita menggunakan gambar yang memiliki kontras yang rendah. Nah, lalu di sini kita ingin melakukan histogram stretching, di mana ini adalah salah satu teknik untuk meningkatkan kualitas dari gambar. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke codingannya. Pertama, kita masih menggunakan library yang sama seperti sebelumnya, dan juga kita masih menggunakan sintaks yang sama, yaitu cv.imread untuk membaca gambar. Nah, untuk gambarnya sendiri itu dia seperti ini. Nah, ini kelihatan kalau resolusinya itu cukup rendah ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat histogramnya, di mana histogramnya ini memiliki nilai 0 sampai 256 yang merupakan berbentuk array. Nah, lalu setelah itu kita akan melakukan stretching. Nah, dalam melakukan stretching itu rumusnya itu adalah nilai dari gambar atau nilai dari setiap pixel gambar itu dikurang dengan nilai terendah dari pixelnya dikali 255 dibagi nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, lalu selanjutnya kita menormalisasikan gambarnya agar dia itu memiliki nilai maksimalnya itu 255. Nah, untuk codingan selanjutnya ini adalah untuk menampilkan dari histogramnya. Nah, untuk histogramnya dapat kita lihat berubah menjadi seperti ini. Dari yang awalnya dia itu sangat rapat seperti ini, dia menjadi jarang untuk dari 0 sampai 255. Nah, jadi secara teori semakin
jarang gambarnya ini, maka dia memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat kita lihat di sini. Nah, mungkin dapat kita lihat di sini ya. Untuk gambar yang di sebelah sini, untuk awannya itu warnanya itu masih kabur dan masih tidak kontras gitu antara satu warna dengan warna yang lainnya. Sedangkan di sini dia terlihat lebih kontras. Kualitasnya juga jadi lebih tinggi. Nah, juga untuk di pohonnya juga kelihatan kalau di sini dia lebih terlihat untuk bentuk atau detail dari pohonnya, begitu juga dengan rumputnya dan yang lainnya. Nah, maka dapat kita lihat di sini bahwa gambar ini tuh sudah menjadi lebih baik kualitasnya, sudah ditingkatkan. Nah, untuk soal yang ketiga ini sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya, yaitu membuat untuk memperbaiki kualitasnya, dan di sini ditampilkan sama ya, sudah ditampilkan juga sebelumnya. Nah, dapat kita lihat bahwa gambar yang ini tuh lebih kualitasnya lebih baik daripada gambar yang di sebelahnya. Oke, mungkin itu aja untuk praktikum kita kali ini. Sampai jumpa di praktikum lainnya. See you.